Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi pemijahan. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan membahas mengenai apa itu pemijahan. Pemijahan adalah keluarnya sel telur dan sperma yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Terdapat 3 macam pemijahan, yakni vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Ciri-ciri telur vivipar adalah berfekunditas kecil. Telur ovipar berfekunditas besar, sedangkan telur ovovivipar berfekunditas kecil namun memiliki kuning telur yang banyak. Contoh ikan ovipar yakni pada sebagian besar jenis ikan, seperti ikan mas, mujair, kakap, dan tongkol. Sedangkan golongan ikan vivipar umumnya jenis ikan bertulang rawan dan beberapa ikan bertulang sejati. Contoh ikan ovovivipar adalah ikan-ikan live bearers. Penyimpanan sperma. Penyimpanan sperma pada beberapa jenis ikan berbeda-beda. Salah satu contohnya yakni pada sperma ikan famili Embryotocidae yang tidak membuahi dapat bertahan selama 6 bulan setelah terjadi kopulasi dan akan membuahi telur yang masih dalam folikel. Pemicu pemijahan. Terdapat beberapa pemicu yang mendorong terjadinya suatu pemijahan, yaitu fotoperiod, suhu, substrat, ketersediaan makanan, adanya faktor sosial, dan juga salinitas. Berikut merupakan faktor keberhasilan dalam pemijahan. Yang pertama, umur kematangan seksual, musim dan tempat pemijahan, parental care, seks rasio, dan kualitas lingkungan. Pada ruang pemijahan terdapat ruaya atau pergerakan teratur ikan-ikan dalam memenuhi siklus hidupnya. Ruaya dalam rangka pemijahan dibagi menjadi 2, yakni amfibiotik dan holobiotik. Kemudian terdapat 4 pasangan pemijahan, yakni promiskus, poligamus poligini, poliandri, dan monogami. Selanjutnya yakni fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan atau bergabungnya sel sperma dan telur dalam sitoplasma yang membentuk zigot. Terdapat 2 tipe reproduksi, yakni fertilisasi internal atau in vivo dan eksternal atau in vitro. Tahap pada reproduksi terdapat pre-spawning, spawning, dan post-spawning. Sedangkan jenis kelamin dibagi menjadi gonokoristik, hermafrodit, dan parthenogenosis atau ginogenesis. Pada ikan laut tropis, berdasarkan tipe telurnya dibagi menjadi 3, yakni telur pelagis, demersal, dan telur yang ditetaskan di dalam tubuh. Berdasarkan habitatnya saat memijah, ikan dibedakan menjadi lithofil, samofil, pelagofil, dan otrakofil. Cara perkembangbiakan ikan dibagi menjadi 3, yakni non-guarders, guarders, dan bearers. Selanjutnya, siklus reproduksi ikan memiliki hubungan erat dengan perkembangan gonad, terutama betina. Pada ikan air tawar tropis terdapat 4 tipe reproduksi, yakni tipe Big Bang spawner, total spawner, partial spawner, dan small brood spawner. Saat melakukan pemijahan, ikan memiliki tingkah laku unik dan umumnya memijah pada waktu sore hingga malam dengan suhu 26,5 Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius dengan pH 6-8. Perkembangan embrio ikan memiliki 2 tahap seperti berikut. Beberapa induk ikan melakukan penjagaan terhadap telur ikan. Salah satu contohnya yaitu induk ikan menyimpan telur dan anak di dalam mulut atau mouth brooders sebagai tempat perlindungan sampai anak-anaknya cukup kuat dan mampu mempertahankan diri. Adapun fungsi lainnya yakni sebagai wadah inkubasi bagi telur-telur ikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.